Oke, bentar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga hari ini kita masih bisa berkumpul bertatap muka di acara kajian mata Majelis Tauhid yang diselenggarakan oleh IOA Center yang bertema preview pola pertolongan Allah. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, kawan-kawan semuanya, apa kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Kang. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Akang Teteh, teman-teman semuanya yang sudah menghadiri kajian ya pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mau nyapa-nyapa dulu, tapi mohon maaf kalau misalkan nggak kesapa semua ya. Sini ada yang saya lihat dulu terlebih dahulu ya. Ini ada 46 ya, 46 partisipan, Masya Allah, luar biasa. Ya, di sini yang buka video dulu sama saya yang disapa. Di sini ada guru kita nih, Pak Gatot Virgo, Masya Allah. Di sininya siapa? Pak Ngah Virgo, wah, Masya Allah ya. Terus di sini ada Ibu Hajah Aat ya, Kurniati, Masya Allah. Pekan kemarin ikut ya Ibu ya? Masya Allah, sekarang ikut lagi ya, Masya Allah. Terus di sini ada Pak Encep Ramdan. Oh, Masya Allah, selamat datang Kang. Pak atau gimana nih? Masya Allah ya. Terus di sini ada Ibu Nur Hilal ya. Dan kemudian ini ada Ustadz kita, guru kita juga. Ini ada Ustadz Dadan Surya Negara. Masya Allah. Dan semuanya ya teman-teman, Bapak Ibu, Akang Teteh semua yang mengikuti ini. Semoga pada hari ini ada sesuatu yang bisa dibawa, ada sesuatu yang bisa dipelajari. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, acara ini sekali lagi ini adalah acara yang dilaksanakan oleh IOA Center ya, yang disponsori oleh EOA Club, EOA Gold, EOA Yayasan Abu Yatam Indonesia dan lagi apa? PPA PPALC ya, PPALC itu ada sebuah komunitas. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, insya Allah hari ini kita akan belajar bareng bersama salah satu trainer dari Pola Pertolongan Allah, trainer PPI, itu insya Allah kita akan belajar bareng dengan Ustadz Zainal ya. Insya Allah nih kita kita akan belajar bersama-sama beliau ya. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan beliau ini bisa bisa bermanfaat buat kita semua kayak gitu ya. Nah, namun sebelumnya Bapak Ibu semuanya, ayo kita akan sama-sama me time dulu ya. Jadi kita ada kebiasaan untuk me time dulu sebelum memulai. Ya, kita akan ngobrol dulu ke Allah ya, kita akan berdoa dulu kepada Allah begitu ya. Baik, dipimpin oleh siapa ya? langsung aja Langsung aja ya, diborong. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Azizu, ya Karim, ya Allah. Ya Allah, hari ini kami berkumpul ya Rob. Hari ini kami berkumpul ya Rob untuk mencari ridho-Mu ya Allah ya Rahman. Ya Allah ya Rahman, terima kasih ya Allah. Kau telah memberikan kesehatan kepada kami ya Allah. Kau telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kami ya Allah. Dan Kau telah memberikan kesempatan-kesempatan kepada kami untuk terus berbuat baik ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Karim ya Allah. Tanpamu kami lemah ya Rob. Tanpamu kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Robbi. Tanpamu kami tidak berdaya ya Robbi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Terima kasih ya Allah. Kau masih memberikan kepada kami umur yang panjang ya Rob. Umur yang berkah ini ya Rob. Ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kau telah memilih kami ya Allah. Dalam ruangan ini ya Rob. Kau telah memilih kami ya Allah dalam perkumpulan ini ya Rob. Dan Kau telah mengizinkan kami ya Allah untuk menghadiri kajian ini ya Rob. Ya Allah ya Rahman, Engkau sungguh baik ya Allah. Betapa Engkau baiknya ya Allah kepada kami ya Allah. Tapi ya Allah, kami tak tahu malu ya Allah. Kami tak tahu diri ya Rob. Kami tak sadar diri ya Allah. Sedangkan kami terus berbuat maksiat ya Allah. Sedangkan kami terus berbuat kesalahan ya Rob. Kami tak tahu malu ya Robbi. Padahal Engkau memberikan semua nikmat yang Engkau berikan kepada kami ya Rob. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Karim ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Rob. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Robbi. Ampunilah dosa guru-guru kami ya Robbi. Dan ampunilah seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini ya Rob. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Titip dan temani kami ya Rob. Dalam setiap perjalanan ini ya Robbi. Titip dan temani kami ya Allah. Dalam langkah ini ya Allah. Ya Allah jangan biarkan kami sendirian ya Allah. Jangan biarkan kami ke jalan yang tidak benar ya Rob. Jangan biarkan kami ya Allah sendirian ini ya Allah. Karena kami lemah ya Allah. Kami tak mampu berbuat apa-apa ya Rabbi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Karim ya Allah. Ya Allah matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah ya Rabb. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah ya Rabbi. Karena kami tak tahu ya Rabb. Karena kami tak bisa menjamin ya Rabbi. Di akhir hayat kami ini ya Rabb. Maka kami husnul khotimah atau kebalikannya ya Rabb. Ya Allah bimbing kami ya Allah. Kami ingin ya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah ya Rabb. Kami ingin ya Allah mati dalam keadaan baca syahadat ya Rabb. Bimbing kami ya Rabbi. Bimbing kami ya Rabbi. Jangan kau biarkan kami tersesat ya Rabb. Jangan kau biarkan kami tersesat lebih jauh ya Rabbi. Bimbing kami ya Allah. Temani kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Temani dan titip ya Allah. Setiap langkah kami ya Allah. Rabbana dolamna anfusana. Wa illam taghfir lana. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan, hajat kita dikabulkan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semua, Bapak Ibu, Akang Teteh, kita selanjutnya kita akan membaca tilawah terlebih dahulu ya. Ini kita akan membaca tilawah terlebih dahulu. Silakan yang yang ada mushaf, silakan untuk buka Al-Qur'annya. Kita akan baca, silakan buka surah
keempat ya. Surat keempat An-Nisa ayat 24. Surat keempat An-Nisa ayat 24. Izin saya juga yang membacakan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisaa illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما Sadaqallahul Azim. Baik, alhamdulillah pembacaan tilawah sudah selesai juga. Mudah-mudahan dengan pembacaan tilawah dan mudah-mudahan dengan dengan me time tadi ya, acara hari ini, acara pagi ini Allah berkahkan dan Allah ridhoi. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kawan-kawan semuanya, karena memang ini waktu sudah menunjukkan pukul 5.45 ya. Sebelum kita memulai ke acara inti ya, kita akan mendengar terlebih dahulu sambutan dari Ketua IOA Center Cianjur ya. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Dadan ya, karena beliau karena beliau adalah Ketua IOA Center Cianjur. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan terlebih dahulu kepada Ustadz Dadan untuk menyampaikan sambutannya. Fadol. Baik. Jazakallah Kang Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzuru nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah, yang mana pada kesempatan pagi hari ini, Masya Allah, Allah telah mempertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang penuh rahmat, penuh berkah, dan penuh hidayah yang diturunkan di pagi hari ini kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada uswah kita, panutan kita, panglima dakwah kita, yakni baginda Rasulullah SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya. Baik, sahabat-sahabat jannah rahimahullah, pada pagi hari ini sedikit spesial karena yang akan mengisi adalah trainer dari kelas privat kelas pola pertolongan Allah, yaitu Ustaz Zainal Muttaqin. Kalau tidak salah beliau dari Padang dan sekarang alhamdulillah telah hadir bersama kita. Gimana Ustaz Zainal? Sudah hadir ya? Assalamualaikum Ustaz. Ya, alhamdulillah sudah bersama-sama dengan kita ya. Kemudian pada kesempatan ini saya lihat
Tadi ada sahabat saya, teman saya waktu SMA, luar biasa, Ibu Leni. Insya Allah, Bu Leni, damang Bu Leni. Alhamdulillah, sawangsuna Kang Dadah. Alhamdulillah, iya. Pas tadi lihat, aduh kaget, aduh, Masya Allah, biasa terpanggil dia ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kajian mata pada pagi hari ini, EOA Center sengaja tentang review pola pertolongan Allah. EOA, Employee on Allah, bagaimana kita menjadi karyawannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan EOA ini IWA Center ya, ini adalah diawali dengan mengikuti private class PPA, private class pola pertolongan Allah. Nah, dari mengikuti dan hadir dalam private class pola pertolongan Allah itu seharian ya, sehingga kita berhimpun membuat sebuah komunitas yang namanya IWA Center ini. Nah, karenanya insya Allah kami ingin mengajak nanti setelah apa yang disampaikan oleh Ustadz Zainal, mungkin tidak secara keseluruhan tentang apa namanya private class pola pertolongan Allah, pasti sahabat-sahabat jannah akan penasaran. Maka mudah-mudahan ada waktu diberikan sehat. Ayo kita sama-sama mengikuti private class pola pertolongan Allah ini. Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 11 September. Ya, 11 September rencana insya Allah di Hotel Grand Baidil. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan sahabat-sahabat jannah semua yang hadir pada kesempatan ini bisa hadir dan silahkan nanti daftar ya kepada apa namanya sahabat-sahabat yang menghubungi kita ya. Nah, pasti akan penasaran karenanya pada kesempatan ini kita akan review ya apa itu pola pertolongan Allah itu. Nah, mudah-mudahan pada pagi hari ini kita tercerahkan dan sehingga kita bisa sama-sama hadir nanti pada tanggal 11 September. Barangkali itu Kang Sandy yang bisa saya sampaikan karena sudah siang ya. Jangan lupa videonya Kang Sandy ya. Itu saja barangkali. Terima kasih kepada semuanya yang hadir pada kesempatan pagi ini, sudah 61 yang hadir pada kesempatan ini. Dan bagi yang baru hadir, insya Allah kajian mata ini akan terus setiap Rabu subuh kita adakan dengan ustadz-ustadz yang berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah kepada Ustadz Dadan yang sudah menyampaikan sambutannya. Dan teman-teman semua, sebelum kita mulai, mari kita melihat cuplikan video berikut ini. Oke, sebentar. Izin untuk share screen dulu. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat sekalian. Ada satu pepatah yang mengatakan sukses itu selalu meninggalkan jejak. Ternyata bukan hanya kesuksesan, pertolongan Allah pun ada jejaknya. Dan inspirasi ini kita kaji, kita tadabburi dari kisah-kisah para nabi, kisah para guru, termasuk kisah-kisah keseharian yang dekat dengan kita. Ternyata ada beberapa hal yang hampir selalu bisa kita temukan dalam diri mereka-mereka yang ditolong oleh Allah. Dan pembahasan mengenai hal ini kami kemas dalam bentuk sebuah model pelatihan yang kami beri tajuk Private Class Pola Pertolongan Allah, yang biiznillah dengan izin Allah sekarang sudah terselenggara lebih dari 2000 angkatan di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Mudah-mudahan jadi amal saya dan meninggalkan manfaat yang besar
bagi kita semua. Saya ingin mengajak yuk sama-sama kita ikut di program ini, sama-sama belajar, sama-sama berbenah, menapaki jalan menjemput pertolongan Allah. Saya Sony Abikim, sampai jumpa di private class PPA. Baik, Masya Allah. Oke, baik itulah sekilas tentang pola pertolongan Allah. Baik kawan-kawan, tanpa berlama-lama lagi karena Ustadz Zen udah hadir di tengah-tengah kita ya. Sebelumnya saya mau sapa dulu nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah ya. Sehat ya? AZ. Kalau saya bilangnya AZ. Masya Allah. Jadi sehat. Alhamdulillah sehat semuanya kayaknya Ustadz. Baik, kawan-kawan karena memang beliau sudah ada di tengah-tengah kita, yuk kita sama-sama untuk menyimak kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Zainal Mutakin. Tanpa berlama-lama, saya persilahkan waktunya kepada Ustadz Zainal. Tafadhol Maskuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana ya Allah sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana futuhal arifina bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Kami hormati Ketua IOA Center Cianjur, Ustadz Dadan. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Selanjutnya sahabat-sahabat para ketua entitas yang ada di Cianjur ya, ketua PPALC ada Haji Denden, ketua YAI, ketua BM Gold, BN Club dan entitas-entitas lain. Selanjutnya sahabat-sahabat sekalian yang diberikan kesempatan hadir. Saya lihat ada Pak Ngah juga. Sehat Pak Ngah, Masya Allah. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran, kemudahan urusan Pak Ngah. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Ini lengkap yang hadir nih, sampai Fatih nih hadir saya lihat ini. Masya Allah. Ya, luar biasa. Yang kecil hadir, yang senior juga hadir. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kangen ke Cianjur. Dulu kelas kedua Cianjur kalau tidak salah Kang Sendi ya. Saya lupa kelas berapa ya di Cianjur. Ya Ustaz. Kelas kedua ya Pak ya. Kelas kedua di Cianjur. Mudah-mudahan suatu hari diberi kesempatan kembali bisa silaturahim dengan keluarga besar Cianjur ya. Amin. Sahabat-sahabat sekalian, bersyukur kepada Allah pada kesempatan hari ini Allah pilih kita untuk bisa hadir bersama-sama di ruangan Zoom ini. Kita mah nggak bisa apa-apa kalau Allah tidak menghendakinya, begitu ya. Namun ini semua salah satu tujuan ataupun salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, man arada bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang ditakdirkan oleh Allah ingin menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi, maka yufaqihu fiddin, maka Allah akan fakihkan dia ke dalam agamanya, yaitu agama Islam.
Dari hari ke hari dia mendapatkan tambahan nasihat, tambahan ilmu, tambahan hujaman hidayah, sehingga kemudian semakin hari semakin hidup karena hatinya senantiasa tersiram, ya, dan juga tumbuh subur keimanan di dalam jiwanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sebaliknya harus waspada sahabat-sahabat, ya. Harus waspada ketika 3 hari saja kita tidak bisa mengakses yang namanya siraman hati. Tidak terasa tersiram jiwa kita. Sekali lagi berhati-hatilah. Umar pernah wanti-wanti sama kita. Kalau engkau selama 3 hari tak merasakan sejuknya dan nikmatnya itu iman, manisnya itu iman, maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah ketika kemudian Allah jauhkan kita bisa mengakses sesuatu yang bisa menenteramkan jiwa kita. Allah takdirkan kita tidak bisa mengakses tilawatil Quran. Allah takdirkan kita tidak bisa mengakses nasihat-nasihat kebaikan. Bertanyalah dan banyaklah beristighfar. Karena Allah akan mendekatkan kita kepada Quran misalnya. Kalam Allah yang mulia. Kalam Allah yang mulia hanya didekatkan bagi orang-orang yang mulia. Kalaupun 1 hari saja Allah tak mengizinkan kita untuk tidak dekat dengannya, maka berarti harus ada pertanyaan besar dalam diri kita. Ya, dosa apa sehingga kemudian Allah menjadikan kita tidak layak untuk dekat-dekat dengan kalamnya yang mulia? Sehingga kemudian Allah tak sudi mendekatkan kita dengannya. Hanya sekedar membaca 1 atau 2 ayat. Hanya sekedar mendengar 1 atau 2 ayat. Atau mendengarkan tausiah-tausiah yang kemudian menjelaskan tentang ayat-ayat itu saja Allah tak izinkan. Tandanya Allah tak sudi mendekatkan kita yang mungkin pelaku dosa, pelaku maksiat dengan Al-Quranul Karim, kalam Allah yang mulia ini. Itulah mengapa mesti kita beristighfar ketika tidak diizinkan oleh Allah untuk mengakses kebaikan. Itulah mengapa hari ini mari bersama-sama bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita diberikan teman-teman, sahabat-sahabat yang ngajak kepada kebaikan, berkumpul guna untuk fokus kepada kebaikan. Ini adalah salah satu hal yang perlu dan amat kita harus syukuri. Ya, karena Allah masih sudi mau memilih kita untuk berada di jalan kebaikan. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian, kita diwafatkan dan diakhiri hayat kita dalam keadaan sedang mengakses dan berada di jalan kebaikan ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah dan terlimpah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yubarik alaihi. Sahabat-sahabat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Izin saya langsung share screen-nya. Ada kendala dengan setting audio, jadi saya tidak bisa menghidupkan audionya sepertinya, instrumennya, tapi mudah-mudahan masih bagus ya. Baik. Pagi ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang the miracle life. Merespon kehidupan yang akan mengundang keajaiban. Merespon kehidupan ya, yang nanti respon itu akan mengundang keajaiban dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat sekalian, saya mulakan dari titik terendah. Setiap kita dalam kehidupan yang kita lewati dan lampaui ini, pastilah merasakan fase-fase titik terendah. Karena itu sunnatullah. Ada kalanya titik terendah itu membuat kita merasa sesak. Tidak sedikit kemudian orang-orang mendapatkan efek negatif daripada situasi kondisi titik terendah ini.
Sampai kemudian ada yang berputus asa. Ada yang berputus asa dengan titik-titik terendah yang Allah berikan kepada kita. Na'udzubillah dengan kata-kata putus asa, karena kita seorang muslim dilarang untuk berputus asa. Orang-orang yang berputus asa adalah orang-orang yang tidak terhujam keimanan bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebankan sesuatu di luar batas kemampuan seseorang. Tapi sayangnya, dia merasa bahwa dia diperlakukan tidak adil dengan mendapatkan titik terendah itu. Padahal Allah jelas-jelas di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 155. Na'udzubillahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, kata Allah. Sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Jadi setiap kita mesti dapat ini. Ya, mesti dapat ini. Dalam bentuk apa cobaan yang akan Allah berikan kepada kita? Dengan sedikit ketakutan. Ada kalanya kita merasa takut, merasa cemas dengan kehidupan kita yang akan datang. Menghadapi fenomena-fenomena di hadapan kita. Ada kalanya kita merasa takut dan cemas bagaimana anak kita, bagaimana kelangsungan hidup kita, bagaimana perjalanan karir kita, bagaimana situasi kondisi ekonomi kita. Ada kalanya ketika itu kita merasakan takut, khauf. Ya. Wal ju'. Lalu kemudian kelaparan. Wa naqsim minal amwal. Kekurangan harta, mungkin dalam bentuk di PHK dari pekerjaannya, mungkin dalam bentuk bangkrut usahanya, ditipu orang, ataupun yang lainnya. Wal anfus, dan juga jiwa. Jiwa ini ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai. Saya pernah merasakan titik terendah ketika dulu kecil kelas 3 SMP lah ya, di pesantren di Al-Basyariyah. Allah melimpahkan atau memberikan, yaitu salah satunya adalah dengan diambil salah seorang yang amat saya cintai di muka bumi ini, ya, yaitu mama saya ketika itu. Dan betul-betul nyesek banget, sakit hati banget ketika itu. Ya. Atau mungkin wathamarat, atau mungkin buah-buahan. Ada mungkin di sini yang sedang menanam sesuatu, sedang bersawah, bertani, kemudian panen. Namun ayat ini diakhiri dengan wabasyir sabiri. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang wabasyir sabiri. Kabar gembira kepada orang-orang yang Suaranya ini ya menggema ya. Intinya kita nggak lepas dari yang namanya ujian-ujian, cobaan-cobaan, peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai macam bentuk. Itulah mengapa lumrahnya kita manusia pernah merasakan titik terendah. Dalam bentuk apa? Bisa jadi titik terendahnya itu adalah tentang masalah finansial. Dalam masalah hutang piutang. Dalam masalah masih sesak, kebutuhan belum terpenuhi. Sehingga kemudian kerasanya set banget. Ya Allah, anak harus bayaran sekolah. Ya Rob, ini harus dibayar hutangnya. Orang sudah nagih, sudah minta. Dan berbagai macam. Dalam bentuk masalah dan keinginan. Atau keinginan, ya Allah pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, pengen nyekolahin anak. Tapi masih bermasalah finansialnya. Sehingga apa yang diharapkan belum kunjung tiba, belum kunjung ada. Atau justru malahan menjadi masalah. Salah satunya adalah ketika sesak dengan hutang piutang. Justru itu adalah masalah. Masalah finansial atau keinginan berupa finansial.
Atau mungkin yang lainnya, bisa jadi titik terendah itu berada pada masalah hubungan. Hubungan mungkin diberikan cobaan permasalahan oleh Allah dalam bentuk apa? Dalam bentuk dibuat rumah tangganya berantakan. Tak merasakan sakinah, mawaddah, warohmah di dalam lingkungan keluarganya. Padahal mungkin di luaran rumah, dia termasuk orang yang sangat disegani, dihormati, bahkan diakui kesuksesan dan kehebatan karirnya. Tapi sayang ketika sampai ke rumah, nyesak. Teriakan-teriakan anaknya. Marahan-marahan istrinya. Yang selalu mungkin curiga, cemburu, dan segala sesuatunya. Sehebat-hebat apapun kita di luar rumah, setinggi apapun prestasi yang bisa kita gapai di luar rumah, tapi kemudian ketika di rumah kita tidak bisa merasakan sakinah, maka itu adalah penderitaan yang luar biasa. Mungkin kita mudah banget membuat self-branding, gitu, personal branding kepada orang lain melalui medsos kita, melalui media mungkin yang kita punya. Tapi kepada anak, kepada istri, atau orang-orang terdekat kita, kita tidak bisa dengan sangat mudah untuk sekedar menjual personal branding di hadapan mereka. Karena mereka tahu betul persis siapa kita, bagaimana kita. Ada kalanya juga hubungan ini masalah keinginan ingin punya jodoh yang soleh, jodoh yang solehah. Ya, saya berdoa nih, siapapun di sini yang hadir, ada 75 orang yang hadir di sini yang kalau memang belum juga dipertemukan dengan jodoh, saya berdoa, ya Roh, pertemukan sahabat kami, saudara kami di ruang Zoom ini yang belum bertemu dengan jodohnya, dengan jodoh-jodoh terbaik. Pilihanmu, bukan pilihan kami, yang kadang-kadang pilihan kami ini selalu mengedepankan hawa nafsu kami. Mudah-mudahan. Ada kalanya titik-titik terendah dalam masalah atau keinginan ini dalam masalah kesehatan. Anggaplah hubungannya baik dengan orang-orang terdekat. Anggaplah finansialnya baik. Tapi kalau kemudian hidupnya selalu direlung oleh penyakit-penyakit, maka yakin dan percaya, hidupnya pun tidak akan merasa nyaman. Atau mungkin yang sedang sakit, sekarang punya keinginan, pengen lebih sehat. Ya Allah, ya, ini saya coba klasifikasikan dulu ya masalah dan keinginannya yang biasanya ada dalam kehidupan kita. Lalu kemudian, nah ini nih, ini juga lumayan luar biasa menguras tenaga, menguras emosi, menguras waktu. Adalah apa? Punya masalah emosional. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit mengambil sisi negatif, sedikit-sedikit suudzon. Dan ini masalah. Ini adalah permasalahan yang seharusnya kita fokus di sisi itu. Seharusnya kita fokus untuk memperbaiki sisi itu. Atau keinginannya apa? Keinginannya ingin lebih tenang, ingin lebih sabar, ingin lebih ikhlas. Ini adalah software-software yang sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi ingat ya, Imam An-Nawawi pernah berpesan, kalau engkau sudah mulai kehilangan rasa, sudah mulai tidak bisa mengendalikan emosi, ya, tidak bisa punya kendali atas dirimu, engkau seperti tubuh besar, tubuh kekar, tubuh sehat kelihatan di hadapan orang lain, tapi engkau tidak bisa bergerak, tidak bisa apa-apa, makanya engkau tidak punya ruh. Makanya sisi emotional quotient, kecerdasan emosi ini penting untuk kita bisa maksimalkan. Ya, mudah-mudahan nanti sedikit terulas ya di sharing kita hari ini. Atau mungkin ini yang terakhir nih, pemuncak nih, punya masalah dan keinginan terkait apa? Terkait spiritual. Ya. Hilang rasa rindu. Hilang rasa nikmat ketika menengadahkan tangan berbicara dengan Allah. Masalah. Itu masalah besar, sahabat-sahabat. Hilang getaran hati ketika mendengar panggilan-panggilan kebaikan. Hilang motivasi untuk bisa mengakses kebaikan-kebaikan. Ya. Melihat nikmat Allah di hadapan mata tak terlalu berpengaruh dalam jiwanya. Padahal orang-orang beriman itu, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ya. Ketika dia berzikir, ketika mengingat Allah, berdetak,
detak jantungnya. Wa idza tuliyat alaihim ayat zadathum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ketika diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, zadathum imana, bertambah keimanannya. Makanya di mulutnya itu sering keluar kalimat-kalimat thayyibah, sedikit-sedikit masya Allah, sedikit-sedikit subhanallah, sedikit-sedikit alhamdulillah, ya, berjanji dia insya Allah, sedikit-sedikit astaghfirullah, sedikit-sedikit Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kenapa itu nggak ada? Tapi kenapa itu hilang? Sementara kadang-kadang orang memberikan gelar-gelar kepada kita gitu, dengan gelar-gelar yang memang ada hubungannya dengan spiritualis, tapi hati kita nggak spiritual. Orang menganggap kita ABCD, orang menganggap kita ahli-ahli surga sepertinya. Tapi situasi kondisi yang sebenarnya kita tahu banget kita tidak seperti itu. Dan hari ini kita berdoa. Ya, mudah-mudahan apapun itu masalah dan keinginan yang sedang kita hadapi, baik dalam masalah finansial kah, atau keinginan secara hubungan kah, atau masalah dalam kesehatan kah, atau mungkin keinginan ingin lebih baiklah emosionalnya, ataupun mungkin ingin lebih bagus dalam menjalankan spiritualnya, maka mudah-mudahan hari ini Allah hujamkan keinginan, motivasi untuk bisa bergerak menjadi pribadi-pribadi lebih baik, untuk supaya segera keluar dari titik-titik terendah yang mungkin sedang kita alami atau mungkin sudah kita lewati tapi susah move on dari situ. Ya. Ataupun mungkin di masa yang akan datang Allah berikan titik terendah itu, namun jiwa kita, hati kita sudah siap. Karena yang terpenting itu, yang berbahaya itu, ya, itu bukanlah masalahnya gitu kan. Nah, untuk itu semua kita membutuhkan pertolongan Allah dalam bentuk keajaiban-keajaiban, dalam bentuk miracle-miracle. Apakah miracle itu ada? Ya, ada. Ya, jelas-jelas di dalam Al-Qur'an banyak sekali kata-kata ajib atau kata-kata yang sepadan dengannya. Ya, keajaiban-keajaiban yang rasanya kalaupun kita logikakan juga sulit sekali kita memasukkan ke logika kita. Ya, saya yakin dan percaya 78 sahabat-sahabat yang hadir di ruangan Zoom ini, ya, mesti pernah merasakan yang namanya keajaiban, pertolongan Allah. Yang tentunya kita bisa merasakan atau tidak merasakan itu tergantung frekuensi keimanan kita. Karena ada kalanya Allah tunjukin banyak banget pertolongan kepada kita, tapi kemudian kitanya nggak ngeh. Karena kita anggap, itu mah biasa aja, itu mah kebetulan, ya itu memang karena saya yang berusaha, ya itu memang karena saya yang bergerak, ya wajar saja. Banyak sekali penghilangan, penghapusan ajibnya Allah, miracle yang Allah berikan kepada kita. Tapi bagi orang-orang yang beriman, hal kecil, hal sedikit pun akan menjadi salah satu penguatan iman bagi dirinya. Melihat sesuatu sederhana sih yang diberikan pertolongan oleh Allah. Masya Allah, tabarakallah. Akan menjadi satu siraman hati yang sangat luar biasa. Sehingga hari-harinya tersiram lagi. Makanya damai aja hidupnya. Tenang saja jiwanya. Sahabat-sahabat, ini beberapa miracle story, ya, kisah-kisah bagaimana sahabat-sahabat kita diberikan banyak pertolongan oleh Allah. Salah satunya adalah sahabat kita yang sudah menikah 9 tahun, belum juga kunjung diberi keturunan, lalu kemudian menerapkan pola-pola yang dia dapatkan dalam pola pertolongan Allah. Biiznillah, Allah titipin keturunan akhirnya. Ya, karena pola-pola yang diajarkan di pola pertolongan Allah adalah pola-pola menjemput bagaimana Allah memberikan miracle-nya buat kita. Yang digali dari Al-Quran dan Sunnah tentunya, sahabat-sahabat sekalian. Lalu kemudian ada sahabat kita yang punya keinginan mobil, ingin umroh, ingin apa. Biiznillah, menerapkan pola-pola yang sudah ia dapatkan. Allah hujamkan dalam hatinya melalui pola pertolongan Allah. Kemudian Allah berikan itu semuanya.
Bahkan banyak yang di luar perkiraannya. Mungkin logikanya menghitung bahwa nggak mungkin, nggak bisa dapat ini. Tapi bagi Allah apa yang sulit? Allah itu tinggal kun. Mau ngasih Allah tinggal kun. Mau ngambil Allah tinggal kun. Ada lagi sahabat kita yang mungkin punya bisnis yang pernah hancur gitu kan, tapi biiznillah mencoba membangun kembali bisnisnya, ya dia terlilit hutang pula begitu kan, dibangun lagi bisnisnya, tapi dengan pola-polanya Allah. Akhirnya pola-pola itu yang mengantarkan dia kepada selesai hutang, lalu kemudian bisnisnya pun diberikan kelancaran dan keberkahan. Ya. Lalu ada lagi sahabat-sahabat kita yang mungkin sudah lelah menunggu jodohnya datang atau sudah berusaha tapi tak juga kunjung datang. Sampai kemudian Allah datangkan dan dia rasakan itu adalah jodoh terbaik yang Allah berikan kepadanya. Lalu kemudian masih banyak sekali ya contoh-contoh miracle yang Allah berikan kepada sahabat-sahabat kita. Ribuan. Nanti silahkan diakses saja di ppainstitute.com, itu banyak banget. Jadi yang ingin kami sampaikan pertama itu adalah sahabat-sahabat, bukan persoalan hidup yang berbahaya. Bukan persoalan hidup yang berbahaya. Ya. Karena kadang-kadang kita menganggap bahwa, wah ini nggak adil. Allah nggak adil ngasih masalah sama saya yang begini. Ini masalahnya berat, sedangkan dia enggak. No. Bukan masalah persoalannya. Berat tidak berat persoalan itu relatif, teman-teman. Ada orang yang melihat kita mendapatkan masalah itu kecil, tapi sebenarnya memang berat. Gitu. Tapi ada juga orang yang melihat, waduh itu berat banget. Tapi bagi orang itu santai saja, nggak berat. Nah, jadi ya, ini amanah guru kita ya, Kiai Haji Abdullah bin Nasir. Bukan persoalan hidup yang berbahaya, tapi yang berbahaya adalah salah menyikapinya. Salah menyikapi hidup, salah memberikan respon, teman-teman. Ya. Baik, izinkan saya sambil memutarkan satu buah video. Ya. Ada rumus E ditambah R sama dengan O. E itu adalah event. Event itu peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Ya, lalu kemudian plus R adalah respon, ya, lalu sama dengan O outcome ataupun apa yang kita dapatkan, apa yang kita hasilkan. Jadi teman-teman, event ataupun kejadian yang ada dalam kehidupan kita itu nggak bisa dikontrol sama kita. Nanti saya akan klasifikasikan lebih jelas ya tentang event ini. Event itu nggak bisa kita kontrol, teman-teman. Apa yang ada dalam kehidupan kita itu nggak bisa kita kontrol. Namun yang bisa kita kontrol itu adalah R, reaksi. Ya, reaksi dari apa yang terjadi ke dalam hidup kita itu bisa kita kontrol. Reaksi kita kontrol dengan negatif, maka hasilnya, outputnya atau outcome-nya akan negatif. Dan reaksi yang kita berikan kepada event dengan positif, maka yakin hasilnya pun akan positif. Ya, pertanyaannya, reaksi seperti apa yang akan kita berikan kepada event-event, kejadian-kejadian, atau hal-hal yang ada di dalam diri kita, dalam kehidupan kita? Itu tergantung, dan pilihannya ada di kita. Itulah mengapa saya ingin share terkait lingkaran kendali, lingkaran pengaruh, dan lingkaran peduli. Lihat lingkaran-lingkaran ini. Apa ini maksudnya? Sahabat-sahabat sekalian, banyak di antara kita yang merasa tidak berdaya, merasa kehilangan arah. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat seseorang merasa tidak berdaya? Apa yang biasanya membuat seseorang itu tidak kehilangan arah? Jawabannya sederhana, teman-teman. Jawabannya sederhana. Apa jawabannya? Orang yang tidak berdaya itu adalah ketika ia kehilangan kendali terhadap dirinya. Ketika ia kehilangan kendali terhadap dirinya. Ketika ia kehilangan kendali kepada kehidupannya. Ya. Ketika dia kehilangan kendali kepada waktunya. Orang itu merasa tidak berdaya ketika mereka tidak memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang ia ingin lakukan. Orang merasa tidak berdaya ketika tidak bisa menemukan hidupnya. Mau dibawa kemana ini? Mau dibawa kemana ini? Sahabat-sahabat sekalian, coba perhatikan waktu 24 jam yang kita lewati setiap hari. Ya,
Apakah setiap waktu yang kita punya itu kita gunakan untuk hal-hal yang ingin kita lakukan? Atau malahan justru banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan. Jika sebagian besar waktu kita hanya digunakan untuk melakukan hal-hal yang melakukan hal-hal yang merasa kita harus lakukan, wajar ya, bila kita merasa terjebak dan tertekan. Ketika sholat dalam hidup kita masih hanya sekedar menjadi kewajiban dan keharusan buat kita, wajar kalau kita mendirikan sholat dalam keadaan tertekan. Tapi ketika sholat kemudian kita jadikan adalah bahwa ini kebutuhan kita, ini adalah keinginan dari hati terdalam kita, ini adalah kebutuhan jiwa saya, maka dia akan banyak mengakses kebahagiaan. Sekali lagi, hati-hati, perhatikan 24 jam kita, banyak melakukan hal yang kita inginkan, atau justru banyak melakukan hal-hal yang harus kita lakukan, dan kita terpaksa melakukan. Nah, teman-teman, bila kita ingin merasa punya kendali terhadap kehidupan kita, ya, maka kita perlu fokus pada hal-hal yang memang bisa kita kendalikan saja. Jadi fokus saja pada lingkaran kendali. Ya. Jangan terlalu banyak fokus kepada lingkaran-lingkaran yang lain. Mungkin saya menerangkan gambar di depan ini. Barangkali belum ini ya. Itu di dalam adalah lingkar kendali. Nomor 1 ya. Di dalam ada lingkar kendali. Di luarnya ada lingkar pengaruh. Di luarnya lagi ada lingkar peduli. Jadi kata kuncinya, kita mesti fokus kepada lingkar yang terdalam, yaitu lingkar kendali. Nah pertanyaannya, apa itu lingkar kendali? Apa itu lingkar pengaruh? Apa itu lingkar peduli? Teman-teman, lingkar kendali itu adalah apa-apa yang secara penuh kita bisa kendalikan. Apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita anggap penting, apa yang kita kerjakan, apa yang mau kita beli, memutuskan sesuatu, mood kita, motivasi, tindakan, perilaku, ucapan kita, itu adalah lingkaran kendali. Dan kita mesti fokus di situ saja, karena itu yang bisa kita kendalikan. Itu respon yang saya katakan tadi. Ya. Sementara lingkaran pengaruh, saya pindah ya ke lingkaran pengaruh teman-teman. Kita alihkan fokusnya ke lingkaran pengaruh. Lingkaran pengaruh adalah apa-apa yang kita pedulikan, tapi kita tidak memiliki kendali atas itu. Kita peduli kepada itu, tapi kita nggak punya kendali. Namun kita bisa berusaha untuk memenuhi ke situ. Namun tidak ada di kendali kita. Contoh adalah kesehatan kita misalnya. Ya, kita kan peduli ya kepada kesehatan kita. Tapi masalah sakit, masalah sehat itu bukan kendali kita. Tapi kita bisa berusaha ke arah situ. Ya, bisa berusaha ke arah sana, tetapi masalah sakit dan tidak sakit itu tidak bisa kita kendalikan. Ya, mungkin masalah penghasilan kita misalnya, kita peduli kepada penghasilan kita, tapi tentunya kita tidak bisa mengendalikan kita bisa dapat banyak atau tidak banyak. Ya, tapi kita bisa berjuang dan bergerak ke arah sana, teman-teman. Atau mungkin sikap orang lain kepada kita. Kita kan berharap ya sikap orang lain baik sama kita. Kita punya fokus ataupun punya kepedulian bahwa bisa bersaudara dengan baik gitu, bersilaturahim dengan baik, harapan kita ya. Tapi kita tidak bisa mengendalikan, termasuk lingkaran pengaruh kepada anak-anak kita. Kita berharap anak-anak kita jadi soleh. Kita berharap anak-anak kita baik. Dan kita bisa menunjukkan nyetor keringat sama Allah gitu. Ya Allah, dengan dinasehati, dengan dicontohin, dengan didoain, dengan disekolahin yang baik. Tapi demi Allah kita nggak punya pengaruh secuil pun untuk itu. Kita nggak bisa bisa menentukan bahwa anak kita mesti baik. Ya, hanya Allah yang bisa itu.
Kita mungkin berpikir kesehatan itu kita tuh kan kendali kita. Tidak, tentu tidak. Kesehatan, baiknya orang-orang di sekitar kita, ya, bagusnya rizki kita, itu semua ketentuan Allah. Hanya Allah. Kita hanya bisa mempengaruhinya, tetapi tidak bisa mengendalikan hasilnya. Mempengaruhinya bisa dengan ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan, tetapi tidak bisa mengendalikan hasilnya. Lalu kemudian ada lagi lingkaran peduli. Ya, lingkaran peduli itu adalah semua hal yang kita pedulikan, namun kita tidak punya pengaruh atasnya. Kita peduli, tapi kita nggak punya pengaruh secuil pun. Contoh misalnya kebijakan ekonomi pemerintah, lalu kemudian cuaca misalnya, kemacetan, pandemi, ya, lalu ya kita terlahir dari seorang apa, di keluarga apa, masa lalu kita, komentar orang-orang asing di media sosial, atau inflasi, atau banyak lagi kategori-kategori lain. Kalau ini kita peduli sih, tapi kita sama sekali tidak bisa mempengaruhinya. Lingkaran pengaruh, teman-teman, tuh lingkaran yang di tengah, ya maaf yang di dua. Lingkaran pengaruh dan lingkaran peduli adalah di luar kendali kita. Ya, di luar kendali kita. Kita tidak dapat mengendalikan secara penuh. Maka, fokus ke lingkaran pengaruh, fokus ke lingkaran peduli, akan membuat kita merasa tidak punya kendali. Akhirnya kita selalu akan merasa cemas, teman-teman. Wah, langsung mikirin macet, langsung mencecar, bla bla bla. Ya, kita jadinya nggak punya kendali dan akhirnya kita tuh jelek terus, pikirannya negatif terus. Karena kita fokus kepada lingkaran pengaruh dan lingkaran peduli itu. Karena itu dua tingkatan itu atau dua kuadran itu memang tidak bisa kita kendalikan begitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Kecemasan, frustasi, stres, marah, takut, sering nampel ke kita karena kita terlalu fokus di lingkaran pengaruh dan peduli. Jadi apa? Kunci ketentraman batin itu adalah fokus pada lingkaran kendali kita. Tuh, yang di tengah. Fokuslah untuk memperbaiki lintasan-lintasan pikiran kita. Fokuslah untuk memperbaiki lisan-lisan kita. Fokuslah dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Fokuslah dengan habits-habits yang biasa kita lakukan setiap hari. Perbaiki ilmu kita sehingga kita benar-benar bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Sehingga kita banyak melakukan apa-apa yang ingin kita lakukan dan kita yakini itu benar. Fokuslah kepada fokus-fokus ataupun visi-visi kebaikan kita. Sehingga apa yang kita anggap benar dan ingin kita perjuangkan semaksimal mungkin. Fokuslah pada apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Benar-benar penting dalam hidup kita. Dengan kata lain, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mengenal nilai-nilai inti atau core value dalam hidup kita. Kenali core value dalam kehidupan kita. Saya mau kemana, saya sedang apa, saya sedang di mana, dan saya mau apa, dan apa hal yang penting yang harus saya lakukan. Itulah mengapa saat ini dilakukan, saat aktivitas sehari-hari kita, mencerminkan nilai-nilai yang akan kita anggap penting. Ya, apa yang kita lakukan dalam keseharian kita itu akan mencerminkan nilai-nilai yang penting dalam kehidupan kita. Nah, itulah mengapa teman-teman, guru kita, ya, Coach Hari Firmansyah, menyampaikan bahwa quality of response itu berbanding lurus dengan quality of life. Bagaimana kita merespon tadi event-event yang terjadi pada diri kita, ya, apalagi merespon sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Kan tadi kita sudah kita kategorikan ya jadi tiga kategori ya. Ini khusus untuk kategori yang lingkaran pengaruh dan lingkaran peduli, begitu ya. Maka ya gimana kualitas kita merespon? Ya, respon apa? Lingkaran pengaruh dan lingkaran peduli yang ada dalam kehidupan kita, maka seperti itulah quality of life kita. Seperti apa kita betul-betul fokus kepada lingkaran kendali kita, sehingga kita betul-betul tahu core value yang ada di dalam hidup kita. Fokusnya kemana, apa yang hal penting yang harus kita lakukan, why, big why untuk melakukan sesuatunya dapat, gitu. Maka dia
mendapatkan quality of life yang baik. Sebaliknya, ketika dia merespon dengan yang tidak tepat, tidak baik, maka seperti itulah kualitas responnya, kualitas hidupnya. Dan banyak di antara kita yang memiliki kualitas hidup rendah. Kenapa? Karena kurang terampil dalam memaksimalkan dan memperbaiki kualitas dalam respon kita. Nah, itulah mengapa ya di PPA kita akan dibukakan wacana dan pemahaman tentang apa ini ya, tentang bagaimana masalah dan keinginan yang kita miliki dalam kehidupan kita ya, lalu kemudian kita respon ya, masalah dan keinginan dalam hidup kita kan kita respon, karena kita nggak lepas ya, hidup kita ini dalam masalah dan keinginan ya dalam kehidupan kita. Lalu kemudian masalah dan keinginan itu kemudian ada respon dari kita. Nah, sementara respon itu terbagi dua. Ada respon yang mengakibatkan azab dan penderitaan dalam kehidupan kita, sehingga masalahnya semakin membesar, keinginannya semakin menjauh, makanya semakin sesak aja dia begitu kan. Namun ternyata ada juga respon yang menjadi jalan keluar, menjadi keajaiban dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, teman-teman semua, mana yang ingin kita dapatkan? Respon seperti apa yang ingin kita dapatkan dari masalah dan keinginan yang kita hadapi? Pengen dapat azab penderitaan atau jalan keluar atau keajaiban? Jelas saya yakin dan percaya teman-teman akan jawab jalan keluar dan keajaiban. Itulah mengapa sebenarnya fokus diskusi kita pada pagi hari ini itu adalah ini. Respon attraction miracle. Bagaimana kita bisa merespon dari event-event yang ada dalam hidup kita, dan respon itu akan menarik keajaiban-keajaiban Allah. Kang Sandy kayaknya waktunya udah habis ya, Kang? Sampai maksimal jam 7, Ustaz. Ya, sebenarnya bukan habis di sana ya, habis di saya ini, karena qadarullah saya harus melakukan aktivitas selanjutnya. Oh, Masya Allah. Ya, tapi ya memang Boleh, sengaja Ustaz. sih dibuat gantung ini deh, Pak Kang Sandy. Nih teman-teman mau nggak tahu nih gimana cara respon, yang responnya itu bisa mengundang keajaiban kita. Siapa yang mau tahu? Coba angkat tangan. Siapa yang mau tahu angkat tangan? Atau ketik Gimana di angkatnya? saya mau tahu dong. Ketik ya. Gitu kan. Tapi setidaknya wacana tadi terkait terkait respon-respon, terkait kuadran-kuadran tadi sudah bisa terfahamkan. Mudah-mudahan bisa dipahami dari awalnya dulu, Bit. Tadi kita bahas tentang lingkar kendali, ada lingkar pengaruh, ada juga lingkar peduli. Mudah-mudahan sudah mulai difahami, begitu kan. Dan kita akan fokus mulai hari ini sih, intinya sih, coba deh fokus dulu ke lingkar-lingkar kendali, begitu kan ya. Jangan terlalu banyak fokus ke lingkar-lingkar pengaruh dan lingkar-lingkar peduli. Ya. Saya sih sebenarnya pengen banget sih lanjutin, cuma qadarullah memang waktu kita yang memisahkan. Tapi mudah-mudahan kok digantung sengaja. Biar tetap penasaran dan teman-teman nanti akan dapat banyak penjelasan di dalam PPA. Tapi kalaupun misalnya nanti kapan-kapan masih ada waktu, insya Allah kita ketemu lagi, langsung kita bahas ini. Respon attraction miracle-nya. Bagaimana kita bisa merespon sehingga respon itu bisa menarik keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita. Ya, Kang Sandy, di situ dulu deh, sampai situ dulu. Ya, mudah-mudahan penasaran, mudah-mudahan pengen segera tahu, begitu kan ya. Dibahas tanggal 11. Nggak tahu ya. Tanggal 11 mah sama trenernya atau sama trainer PC yang kesananya gitu kan ya. Enggak, tapi Ustaz, intinya mudah-mudahan sudah mulai terbuka lagi beberapa hal, begitu kan ya. Oke, itu saja Kang Sandy. Barakallah, mudah-mudahan ada hal manfaat yang bisa kita ambil, terkhusus bagi kami sih yang menyampaikan sebenarnya. Ya, jadi ngomong ini sebenarnya buat saya sih sebenarnya, begitu kan ya. Dan mudah-mudahan bagi kita dihujamkan pemahaman-pemahaman. Saya juga tidak tahu pemahaman yang mana, hal apa, saya juga tidak tahu. Yang jelas mudah-mudahan Allah titipin, walaupun mungkin hanya sedikit dari saya. Begitu kan, bukan dari saya pula Pak gitu ya, dari Allah mungkin ya, yang jelek-jeleknya mungkin ya semuanya dari saya. Lanjutnya kapan ya? Wah, nggak tahu ya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi ini ya, harus dapat izin dari syekhnya dulu, Ustadz Dadan itu ya. Kapan nanti dilanjutkan, monggo gitu kan. Yang jelas Ustadz wajib mengisi lagi.
nanti Ngisi lagi, ngisi di 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 apa di sini. lain ya. di sesi Iya. selanjutnya Ustadz ya. Siap, insya Tapi kalau Allah. ingin lebih Kalau jelasnya mudah-mudahan semua Allah berikan kesehatan. ikut tanggal 11 Hmm. September. Amin ya, Ya, nanti. tapi wajib Ustadz ngisi lagi di kajian mata. Bismillah, mudah-mudahan Ustaz Dadan Allah pertemukan lagi. Allah. Baik, Masya Ya. Allah. Silakan Kang Sandy, silakan. Ya, Atau ya. ada sesi tanya jawab kah? Kalau mudah-mudahan tidak. Ya silakan Kang Sandy, monggo silakan. Saya serahkan. Oke, Oke, alhamdulillah, terima kasih Ustadz Zainal yang sudah memberikan pencerahan ya kepada kita semua, dan memang ini kalau dibahas memang akan sangat menarik ya. Tapi karena memang beliau punya keterbatasan waktu ya, beliau punya kegiatan yang lain, mungkin mau tidak mau nih dengan berat hati kita juga tidak bisa ini ya Ustadz ya. Jadi insya Allah nanti kawan-kawan semuanya, karena memang ini kajian mata ini kita akan laksanakan setiap seminggu sekali. Artinya nanti kita akan menghadirkan para pemateri yang berbeda-beda. Nah, insya Allah jangan khawatir, jangan risau gitu ya. Nah, kita akan depan kita akan kajian lagi, dan mudah-mudahan nanti ada sesi sama Ustadz Zainal lagi gitu ya. Nah, insya Allah. Jadi kalau tadi kata Ustadz Dadan itu harus Ustadz Zainal lagi, nanti wajib gitu ya. Insya Allah kita undang lagi nanti di waktu yang sangat tepat begitu ya, Masya Allah. Baik, karena memang tidak ada pertanyaannya, insya Allah kita tidak akan ada pertanyaan. Namun saya sebelumnya untuk sebelum mengakhiri acara ini, tadi kan ada yang bertanya seperti apa sih kelas PPA itu, lalu kemudian seperti apa suasana PPA itu. Nah, ini saya akan share terlebih dahulu video kurang lebih 4 menit ya kawan-kawan semua sebelum kita tutup. Share video tentang kelas PPA. Ini tuh batch 4 gitu ya. Bentar, sebentar. Oke, saya sudah. Oke. Ustadz terlihat, Ustadz Dadan, punten. Terlihat videonya? Iya, terlihat. Ya, YouTube ya. Nah, Boleh. inilah cuplikan dari kelas PPA. Oh, tidak ada suaranya ya? Iya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PPA Cianjur, alhamdulillah sampai saat ini kita telah pelaksanaan rapat kelas batch 4. Mudah-mudahan dengan adanya PPA di Cianjur akan menjadi syiar tauhid bagi kita, dan mudah-mudahan ini akan menjadi manfaat bagi masyarakat Cianjur maupun umat muslim dimanapun berada. Insya Allah lewat persaudaraan PPA kita akan menggantungkan total kehidupan kita, total permasalahan kita hanya kepada Allah. Selamat kepada teman-teman yang hari ini telah melaksanakan kelas. Mudah-mudahan Allah hadirkan kita kembali. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengajak saudara-saudara kita untuk mengenal PPA di Cianjur. Mudah-mudahan semua bisa menikmati nikmatnya kelas yang ada kita sajikan di dalam tauhid, di dalam seminar tauhid PPA. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan dengan hati kita, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasakan dalam perasaan dalam kita, batin kita,
rasakan kita sedang ditatap mesra oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lembutku kenang kasihmu ibu di dalam hatiku kini menanggung rindu. Kau tabur kasih seumur masa, bergetar syahdu. Oke, Masya Allah. Oke, sebentar ya teman-teman. Oh, di dalam nadi. Sarankan untuk meminta maaf ke orang tua. Jadi ya saya langsung mengakhiri ibu saya. Memang banyak dosa ke ibu kan ya. Jadi ya pasti wajib minta maaf dan mengatakan banyak terima kasih ke hubungan anak dengan orang tua. Meskipun kita tiap hari ketemu karena memang rumah kita dekat, tapi ya nggak ada bosannya gitu ya kita untuk selalu pelukan sehari-hari kita kayak gitu. Alhamdulillah banyak ilmu yang didapat. Mungkin kita merasa sudah lebih baik, tapi kalau ikut PPA ini mungkin jauh sekali yang kita bayangkan. Kita ini sangat lemah sekali. Pak, sebenarnya kalau saya sampaikan sebelum acara ini kan saya pernah pinjam buku PPA 3 bulan yang lalu, dan itu mencoba saya praktekkan, isi hanya baru 10 lembar saya coba praktekkan dan udah saya dapatkan keajaiban daripada terapi itu, apalagi sekarang udah ikut saya lebih percaya diri. Alhamdulillah banyak itu, pokoknya menginspirasi banget, enak, jadi meluaskannya itu benar-benar. Jalan tisu ya, bagian jalan tisu ya teringat bahwa orang tua saya memang sudah tidak ada gitu ya, jadi saya tidak bisa mengucapkan sorry, thank you, dan I love you itu, jadi nggak ada momen-momen untuk itu. Jadi saya tadi bingung kalau nelfon juga kan orang tua cuma nanya bapak doang. Ibu. Baik. Mohon maaf ya, adalah suasana pelatihan di training pola pertolongan Allah, yaitu kebetulan batch 4 yang ada di Hotel Grand Maidil. Dan insya Allah kita akan melaksanakan trainingnya kembali. Ya, insya Allah itu kita akan bersama Ustadz Zoni yang tadi pertama video kita putarkan. Kalau kita akan laksanakan di tanggal sebentar. Saya coba share screen lagi. Di tanggal 11 maaf. Nah, ini dia. Insya Allah kita akan mengadakan kelas private PPA ya. Insya Allah di tanggal 11 September 2021 hari Sabtu ya, di weekend ya. Weekend di Hotel Grand Maidil Cianjur, dan pematerinya insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Sony Abikim. Ya, jadi untuk kawan-kawan semua yang pada pagi hari ini hadir dan ingin mengikuti kelas private-nya, silakan untuk menghubungi orang yang mengundang ya ke acara kajian mata yang dilaksanakan pada pagi hari ini gitu ya. Baik, alhamdulillah tidak terasa ya kita sudah di penghujung ini. Apa-apa yang disampaikan oleh Ustaz Zainal dan apa-apa yang disampaikan tadi oleh Ustaz Dadan dan semuanya itu akan menjadi wasilah kebaikan buat kita semua,
dan mudah-mudahan itu akan menjadi wasilah keberkahan buat kita semua. Dan insya Allah kita akan lanjut ya, kita akan kupas tuntas di acara apa? Acara training pola pertolongan Allah yang akan diselenggarakan di Cianjur di Hotel Grand Baidil. Baik, baik. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Zainal. Lalu kemudian saya terima kasih kepada Ustaz Dadan dan semua rekan-rekan yang menghadiri kajian mata ini ya. Mudah-mudahan Allah balas penuh kebaikan kepada kawan-kawan semua ya. Dan jangan lupa insya Allah minggu depan, pekan depan di hari yang sama, di jam yang sama ya, dengan pemateri yang berbeda, insya Allah kita akan menghadirkan lagi ya, menghadirkan lagi acara kajian mata dan itu akan agenda rutin ya Ustadz ya. Insya Allah. Ya, agenda rutin yang akan Rabu dilaksanakan subuh ya. oleh setiap hari Rabu subuh yang akan dilaksanakan oleh EOA Center Cianjur ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya yang ikut berperan aktif di sini mensupport semuanya. Yang pertama dari EOA Club, yang kedua dari EOA Gold, yang ketiga dari Yayasan Abu Yatama Indonesia Cianjur, dan yang keempat dari PPA LC Cianjur. Baik, barangkali sebelum kita tutup saya mau closing statement dulu dari Ustaz Zen. Karena ini masih hadir nih Ustaz Zen. Oke, silakan Ustaz. Ya, sahabat-sahabat sekalian, coba kita fokus untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin ada di diri kita dan ada yang bisa kita kendalikan. Karena selama ini banyak sekali kesesakan-kesesakan hidup kita dikarenakan kita salah fokus begitu. Kita fokus kepada apa-apa hal yang tidak bisa kita kendalikan. Akhirnya kemudian kita sering merasakan sesak, merasakan susah, merasakan bingung dan putus asa ataupun merasakan tidak nyaman dalam kehidupan. Karena pengen mengendalikan semua. Mulailah dari mengendalikan keimanan kita, memaksimalkan eksekusi ibadah kita, memperbaiki lisan-lisan yang keluar dari lisan kita, memperbaiki self-talk kita, bicara kepada diri kita. Coba perbaiki di situ saja dulu, dan itu bisa kita kendalikan, dan itu bisa kita eksekusi. Mulai sekarang, perbaiki hal-hal yang ada di dalam kendali kita, maka insya Allah ini akan menyebabkan Allah akan mengeksekusi takdir-takdir terbaik buat kita semuanya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Bersyukur sekali ya kawan-kawan sudah mendapatkan materi yang sangat luar biasa. Baik kawan-kawan, karena kita sudah menunjukkan pukul 6.50, maka acara kita akan akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Sandy Rizadi, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di open videonya, kita akan foto kayaknya nih. Kita akan foto ya. Biasanya ada sehat-sehat foto. Alhamdulillah Ustaz. Silakan di open mic untuk ini. Tangan udah lama. Ditunggu ke Cianjur, insya Allah. Ditunggu ya. Oke, Masya Allah. Baik, di open dulu videonya. Yang bisa open video, kita akan foto terlebih dahulu ya. Ini buat kenang-kenangan. Event kajian mata ini. Oke. Sudah, kita senyum ya. 1, 2, 3. Oke, sudah teman-teman. Terima kasih. Oke, sudah. Terima kasih Ustadz Zainal. Teh Yuli. Jazakallah, Masya Allah. Oke, Masya Allah. Ini banyak yang hadir ternyata ya. Banyak. Itu ada Kiai Deden. Waduh, Masya. Nggak tahu nih. Kiai Deden sekarang namanya Kiai Gondrong, Ustaz. Ya, barakallah Teteh, Bunda, semuanya. Baik, pamit semua. Pamit, barakallahu fiikum. Terima kasih Ustaz. Di Keluarga Besar Cianjur. Sampai ketemu di kelas training PPA. Amin, insya Allah. Insya Allah ya. Dan pamit.
Sama-sama, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi